Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV, semoga kita semua dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi ini kami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Nikmatnya Sedekah. Semoga acara ini banyak membawa manfaat untuk kita semua menuju sebuah kebaikan dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga langkah kaki kita dibalas oleh Allah menjadi pahala yang berlipat ganda, dan tujuan kita ke tempat ini dan kita menyalakan layar kaca kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Sekaligus kita khususkan bagi saudara-saudara kita, baik yang sedang sakit ataupun yang ada di rumah dan juga yang di rumah sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Dan juga ada beberapa jamaah MNC TV atau jamaah Nikmatnya Sedekah yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan juga ada salah satu jamaah kita yang ibundanya meninggal, ini Ibu Toto. Bapak ibunya meninggal, dan semoga saja amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah, taman dari taman-taman surga. Begitupun keluarga kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pecinta Nikmatnya Sedekah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya banyak dapat testimoni baru nih, subhanallah. Rupanya waktu saya atas izin Allah meminta jamaah Masjid An-Nida MNC berdiri untuk sedekah yang 500.000 atau sebulannya 20.000 ya, untuk mencetak penghafal Al-Quran. Rupanya banyak pemirsa di seluruh tanah air yang juga ikut berdiri. Lah itu kan baru berlangsung 1 minggu ya. 1 atau 2 minggu, subhanallah. Ini testimoni baru bermunculan. Testimoni yang mengagumkan ada di antaranya saya kumpulkan. Ustadz, suami saya ikut berdiri ketika Ustadz menyuruh untuk berdiri. Suami saya itu melihatnya cuma di ujung. Dan belum pernah selama ini melihat. Masya Allah. Selama ini belum pernah melihat tayangan kita. Lalu tiba-tiba kemudian pas ngelihat, pas udah di ujung, disuruh berdiri. Dia berdiri, ketika dia berdiri, saya, kata nih orang yang mengirimkan bebek, gini nih ceritanya. Beliau ini punya satu hajat. Ya, punya satu hajat. Ya Allah, sedekah saya ini mudah-mudahan bisa membuat suami saya istiqomah. Salat subuh berjamaahnya. Istiqomah ke masjidnya. Istiqomah baca Qur'annya. Dan mau nemenin dia ngapal Qur'an. Subhanallah Pak. Di sini testimoni diceritakan bahwa alhamdulillah kemudian suaminya siangnya itu langsung mencari guru. Langsung mencari guru untuk istri dia dan anak-anaknya menghafalkan Al-Quran. Subhanallah. Nah, testimoni kayak begini ini cukup jarang gitu. Biasanya kan orang testimoni jadi kaya, testimoni punya mobil, testimoni motor ganti jadi mobil, usaha berhasil, modal turun ya. Tapi testimoni yang kayak begini jarang. Pernah juga dulu saya mendapati bahwa alhamdulillah Ustadz, saya udah sedekah, doain supaya saya bisa bangun sholat malam. Subhanallah. Orang sedekah gitu ya, bukan buat tujuannya dunia, tapi untuk sholat malam.
Lalu mana yang lebih baik Ustadz? Minta dunia apa minta akhirat? Kalau kita nurutin para ulama jelas minta akhirat. Tapi kalau saya mah agak beda gitu. Bedanya gimana? Lu minta dunia, lu minta juga akhirat. Jadi dua-duanya dapat. Ya Allah saya minta mobil nih. Supaya saya bisa ngaji ke tempat yang jauh. Dunia akhirat gak? Dunia akhirat. Saya minta mobil nih Allah. Supaya saya lebaran tahun depan nih 2011. Saya bisa nganterin saya punya ibu pulang kampung. Kagak pakai desek-desekan. Minta dunia apa minta akhirat? Dunia akhirat. Orang yang merugilah. Yang cuma minta dunia. Tidak minta akhirat. Lah sebaliknya juga sama. Orang cuma minta akhirat doang, dia kagak minta dunia. Jangan lupa kakinya nih di dunia. Ya? Minta dunia dan akhirat. Gimana caranya nyelip-nyelip ini gimana? Persoalan bahasa kok. Ya Allah saya minta rumah nih yang gedean dikit. Supaya saya bisa ngundang tetangga lebih banyak. Supaya saya bisa ngumpulin anak yatim. Supaya saya bisa naruh anak yatim di rumah. Dunia apa akhirat? Dunia akhirat. Ya Allah saya pengen nih punya modal yang lebih gede lagi. Dunia enggak? Ya Allah saya pengen minta modal yang lebih gede lagi. Dunia bukan? Dunia. Tapi kalau disambungin dikit. Supaya saya bisa bikin pesantren ya Allah. Dunia akhirat bukan? Dunia akhirat. Saya pengen minta istri lagi ya Allah. Dunia bukan? Dikemplang loh. Alhamdulillah. Iya dah. Kita iklan dulu pemirsa. Habis ini kita ngaji surah Al-Baqarah ayat berapa ya? 11 ya. Nyampe ayat 11 sampai senyampainya insyaallah. Ya silakan yang mau lewat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Sadaqallahul azim. Ya, ini masih dalam rangkaian ayat-ayat yang kita bahas kemarin, tapi kita coba bawa ke diri kita. Ya. Rangkaian ayat-ayat ini bertutur tentang orang-orang yang munafik. Ya.
Orang yang nggak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi seperti yang saya katakan di Selasa yang lalu bahwa coba kita bawa ayat ini kepada diri kita. Jangan-jangan kita pun orang yang kagak beriman, orang yang munafik, orang yang kagak mau. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau dikatakan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Enggak, kami ini orang yang senantiasa berbuat baik. Tapi ternyata kelakuan kita ini ngerusak. Saya bawa pada kalimat yang lainnya. Ente jangan ngecelakain anak ente. Nah, orang tua kalau dia diomongin kayak gitu, dia bilang, ente tahu apa emang tentang aneh? Mana lah aneh nyelakain anak-anak aneh? Aneh sekolahin dia, aneh kasih makan dia, aneh pernain ini, pernain itu. Lalu sahabat yang tahu tentang rizki si bapak ini memberitahu, dengan ente membawa rizki yang gak benar, ente bikin anak ente jadi rusak. Perasaan kita nyenengin istri kita, ternyata bukan. Kita kemudian malah membuat istri kita menjadi hancur. Perasaan kita nyenengin orang tua kita, tapi ternyata orang tua kita jadi hancur. Yang kayak gini-gini tuh. Kita punya kuping tapi nggak mau dengar azan. Kita punya Quran nggak mau kita buka. Kita masuk nih pada ayat-ayat yang disebut di dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat awal ini. Disuruh beriman, dibilang, ya buat apa gitu. Disuruh ngaji, disuruh sedekah, nolak gitu. Ada yang saya bilang ada nolak karena orangnya ada nolak karena nggak yakin ada. Ada orang yang nolak karena apa ya? Karena nggak pernah dibalas sama Allah, ada. Masuk juga kita kayak begini nih. Nah hendaknya ini menutup kajian yang kemarin. Kita ini pasang kita punya kuping. Pasang kita punya mata. Ya. Kalau boleh kita terusin ngajinya. Kita coba terusin yuk sampai ayat 18. Allahu yastahzi'u bihim. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya Allah akan mempermainkan orang yang kayak begini. Oke dah kita sempitin dah ya, karena emang waktunya nih ya. Kita kepotong bola, alhamdulillah. Ya masih alhamdulillah kita masih dikasih jadwal ngaji ya. Kalau kita kayak begitu ya, mentingin bisnis daripada masjid, ya, mentingin diri sendiri daripada orang lain, nanti kita akan dimainin sama Allah. Kita akan dibikin apa ya, acak-acakan itu. Ai kerja mah getol gitu, tapi duit nggak punya gitu. Itu kan orang sekarang gitu coba. Coba pemirsa mikir. Kalau dibilang, oh saya punya rumah. Kata siapa punya rumah? Ente KPR 15 tahun. Betul loh. Coba aja jajan 14 tahun gak kebayar. Udah 14 tahun jalan nih angsuran. Ya enggak? Tinggal 1 tahun. Ente gak bayar. Bisa disita, bisa gak punya duit. Saya punya motor. Ya coba aja. Udah jalan 28 kali angsuran. Ya Allah salam. Tinggal 8 kali angsuran. Ente gak bayar 2 bulan. Diambil. Punya siapa? Orang kerja, dia juga gak punya apa-apa. Ya buat apa sih? Dari mulai nol niti karir sampai direktur. Begitu udah jadi direktur, sukses membawa perusahaan.
Terus bukan pecat, pensiun. Begitu di pensiun, muncul nih orang-orang baru, ngacak-ngacak. Dipanggil ke Kejagung lah, dipanggil ke cabe lah. Cabe mahal ya? Murah. Di pasar Ketapang murah. Cuma 10.000. Soal. Agak makan di tempat. Usaha mah kelihatannya apa aja dia usaha. Tapi di mana juga utangnya banyak. Nih deh. Allah mainin dia nih. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda. Kenapa bisa kayak begitu? Gimana tidak ishtarud dhalalata? Harga bisnis lebih mahal daripada harga sholat berjamaah. Nih dia beli tuh. Harga nyenyak tidur jadi lebih mahal daripada qiyamul lail. Nah ini nih. Harga sibuknya di pagi hari jadi lebih mahal daripada harga duha. Mudah. Ishtarud dhalalata bil huda. Dia beli murah tuh. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Kalau kita punya kelakuan seperti yang kita sebut di Selasa yang lalu dan yang kita singgung ulang di Selasa hari ini, maka apapun yang kita lakukan disebutnya sama Allah, fama rabihat tijaratuhum, nggak bakalan ada untungnya. Wa makanu muhtadin. Coba kita lihat merebot yang ikhlas karena Allah. Kelihatannya kayak nggak punya duit kan? Tapi umroh pergi dia. Haji pergi dia. Selama dia pergi, anak istrinya ada yang ngurusin. Kelihatannya nggak punya duit, anak-anaknya beasiswa Haji. Dari mulai SD, SMP, ditangguh. Nggak punya duit buat beli beras, nggak punya duit buat beli makanan. Tapi nggak pernah cerita nggak makan. Yang kerja malah ada cerita nggak makan deh. Bingung kita. Orang-orang kecil pada pulang kampung ya. Pada saat Ramadan, pada saat Idul Fitri. Yang manajer-manajer pada nggak bisa pulang kampung. Diikat sama kantornya, dia nggak bisa pulang kampung. Diikat sama pabriknya. Coba lebih enak mana kalau kita pikir-pikir. Nah kenapa bisa itu terjadi? Manakala kemudian nanti akan ketemu setelah komersial break yang berikut ini. Satu ayat yang judulnya Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Matanya yang gak guna, kupingnya dia yang gak guna. Supaya tidak terjadi itu, kita bikin mata kita hidup, telinga kita juga jadi hidup. Setelah komersial break yang berikut ini. Fadal silakan. Pemirsa masih bersama kami dalam acara Nikmat dan Sedekah. Ada sekedar yang ingin disampaikan bahwasanya minggu lalu Ustadz menyampaikan kepada kita, mengajak kita semua untuk sedekah produktif. Dan sudah ada hamba Allah, yaitu Ibu Hajah Hanizar, usia 78 tahun Ustadz. Masya Allah. Ustadz pernah bilang katanya kalau sedekah itu amplopnya 2. Yang satu buat Darul Quran, satu buat Ustadz. Alhamdulillah ada pemirsa yang ngikutin Ustadz. Ini yang satu 500.000 buat Darul Quran. Dan yang satu amplop lagi hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Tapi tipis kayaknya Ustadz. Itu buat aneh tuh. Itu buat Ustadz. Coba buka. Yang buat aneh buka. Iya, buka. Ustadz yang buka deh, jangan Ante saya. aja. Aneh yang buka? Iya buka. Baik. Coba buka dulu. Robek aja ya, robek. Iya. Ada berapa itu? Alhamdulillah Ustadz 50.000. Ketawa Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang Jadi, 50 sini Sat. Ya Alhamdulillah. Tuh amplopnya buat ente. Saat ini kita pulangin lagi buat sedekah. Okay. Jadi sedekahnya Ibu Hajah Hanizar jadi 550. Alhamdulillah. Okay. Ntar kalau yang ngasih 5 juta baru saya nggak pulangin. Jangan lupa bagi 2. Iya nih, aduh saya jadi malu nih. Maksud saya teh nyontohin. Dulu ketika saya jadi murid begitu Pak. Kalau datang nih ke guru. Ya kita bawa 2. 1 bawaan buat pondoknya. Buat kiainya. 1 buat kiainya gitu. Maksudnya buat program untuk kiai. Yang 1 lagi buat kiainya. Ya. Nah, zaman dulu. Ya, bukan berarti nyuruhin ibu dan bapak mernain buat saya, enggak usah.
Tapi subhanallah dari kemarin saya dapat beginian nih banyak. Alhamdulillah. Ya pokoknya kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya saya juga banyak dapat SMS dari kawan-kawan, termasuk kemarin dari seorang ibu di Kota Baru meminta didoakan untuk almarhum suaminya. Ya kayak gitu tuh ya. Saya bilang kan sedekah tuh 20.000 toh, 20.000 rupiah. Ada yang bilang ini, Ustaz saya nggak punya duit 500. Enggak kok, kita nggak minta 500, mintanya 20.000 aja. 20.000 aja sebulan. Ntar duit itu jadi makanan santri, jadi minuman santri, jadi gaji guru, jadi listriknya, jadi pakaian olahraganya gitu. Alhamdulillah ya. Dari Prabu Muli mana nih Prabu Muli? Subhanallah. Dari Gresik, mana Gresik? Alhamdulillah. Gresik berapa orang? 60 terus dari Prabu Muli 60, Masya Allah, Alhamdulillah. Salam pada orang-orang Gresik, ya, salam buat orang-orang Prabu Muli. Di sana juga disiarkan tuh, ya, Ustadz nyuruh sedekah tuh 500.000 2 tahun buat pembibitan penghafal Al-Quran atau sebulannya 20.000. Alhamdulillah. Kita terusin ya. Ustadz Albar terima kasih ya buat Ibu Heniza dan seluruh pemirsa yang sudah bersedekah. Mudah-mudahan Allah mengganti sedekahnya dengan yang lebih banyak dan yang lebih baik. Kita terusin. Jadi kalau ada orang begini ya, nggak pernah punya duit gitu loh. Itu bisa jadi karena dia jauh dari masjid gitu. Urusannya jauh dari rumah orang miskin, jauh dari rumah orang susah, bisa jadi gitu. Sering nggak sih kita dapat sertifikat tanah atau BPKB mobil dari seorang kawan yang ngomongnya begini, aneh punya tagihan nih, cuma belum cair. Tolong deh ini sertifikat aneh pegang dulu, aneh minjem sebentar deh. Kalau nanti tagihan aneh turun, ntar aneh bayar. Ini begini nih biasanya bohong nih. Saya bukan ngomong sembarang, aneh ngalamin, aneh pernah jadi orang yang kayak begini. Nah ketika aneh pernah jadi orang kayak begini, aneh tahu. Aneh jauh dari masjid. Aneh kagak sholat qobliyah ba'diyah. Orang nanya sama saya, Ustadz dosa Ustadz apa sih? Sampai nulis buku wisata hati mencari Tuhan yang hilang kayak begitu. Kan itu isinya nangis itu ya. Waktu zaman masih taubat zaman dulu. Dosanya apa sih? Sebenarnya dosanya yang begini nih. Dosa jauh dari masjid. Yang Allah bilang layas urun, dia gak sadar tuh. Layak lamun dia nggak tahu. Coba orang sekarang kalau dipanggil sama bos maju, Allah temat-temat benar. Kalau berdiri di pintu orang kaya, Masya Allah. Tapi berdiri di mihrabnya Allah Subhanahu Wa Taala enggak. Hati-hati tuh yang begini. Kalau kita kejadian kayak begini, maka disebutnya fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Perhatikan wa makanu muhtadinnya. Wa makanu muhtadin ini jadi kita nggak pernah diberi petunjuk sama Allah. Kita jadi jalan selagu-lagunya kita aja, Allah membiarkan sudah. Kalau Allah sudah membiarkan Pak, waduh celaka kita. Kita lanjutkan. Karena waktu terbatas saya baca aja deh. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti perumpamaan orang yang memantik api. Peluang udah ada nih, tapi tiba-tiba hilang lagi. Dipanggil interview nih wawancara. Dipanggil interview nih anak muda wawancara. Diterima. Udah tinggal kerja besok paginya, malamnya ada telepon. Maaf, sebab 1 dan 2 hal kita nggak jadi mempekerjakan Bapak. Kenapa Pak? Kan saya udah lulus, kata Bapak udah diterima. Ya gimana? Si bos nih naruh ponakannya di posisi yang Anda bakalan isi tuh. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Udah ada cahayanya, hilang. Pernah gak sih ente pada begitu tuh? Bukan berarti sebab takdir doang. Iyalah semua juga takdir. Tapi sebabnya kudu kita cari tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, notaris udah di depan. Pembeli udah di kanan. Penjual udah di kiri. Bisa-bisanya bubar gak jadi.
Bisa-bisanya bubar kagak jadi. Sebab apa? Ada SMS satu masuk, tidur ke tangan si pembeli. Anak ibu kecelakaan. Ada di rumah sakit, tolong pulang. Apa bapak sebagai calo bisa maksa? Ntar dah bu, anak sakit nomor 2 deh, tanda tangan dulu, tanggung nih, udah pada ngumpul. Nggak bisa. Hilang. Abis itu nggak ketemu-ketemu lagi, blas aja udah. Ya Allah, udah tinggal di tangan nih. 200-300 komisi, banyak. Atau ada yang Allah fitughyanihim ya'mahun. Ya. Atau ada yang Allah yastahzi'u bihim. Fistihza. Tiba-tiba kemudian gol, deal, dapat. Begitu pulang, rumah kosong. Kita nanya, pada kemana ini orang? Jawaban dari pembantu kita apa? Pada ke rumah sakit, si abang kecelakaan. Ini duit yang udah di tangan, buat rumah sakit. Ini dia. Ini dia ayatnya. Kacau gak? Lebih enak kan cool, tenang gitu loh. Gak punya anak, gak punya duit buat bayaran anak, tenang aja. Sampai alhamdulillah kemudian anak dikeluarin. Alhamdulillah. Tiba-tiba kemudian pertolongan Allah datang. Dijemput sama satu orang anaknya. Kemudian disantrenin atas nama Allah. Dengan biaya dia. Akhirnya kemudian 15-20 tahun kemudian jadi kiai, jadi ulama. Subhanallah. Dagangan kayaknya gak ada yang beli. Dari pagi sampai sore gak ada yang beli. Padahal udah dihajar sholat malam. Dihajar sholat duha. Perasaan kita kayak kagak bakalan bawa duit. Gak bakalan bawa duit. Tiba-tiba sampai rumah. Udah ada empal goreng, udah ada ati ayam sama empelaknya, udah ada ayam goreng juga, udah ada nasi uduk segala macamnya juga. Ternyata saudara dari Cilacap datang. Nih si saudara dari Cilacap pengen makan bareng sama kita sekeluarga. Lalu kemudian dia beli tuh nasi uduk yang hitungannya itulah kalau kita dagang dari pagi sampai sore kebeli itu. Tapi Allah nggak bikin kita untung, tapi Allah bikin kita makan malam ada. Begitu nggak? Jangan sampai kita jadi orang yang begini. Dari pagi sampai sore dagang tahu untung. Begitu kita beli ayam dimakan kucing. Falamma adha'at ma haulah. Ketika kemudian udah terang di sekelilingnya. Apa yang kemudian Allah lakukan? Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Allah bikin pergi itu cahaya, lalu Allah tinggalkan mereka semua fi zulumatin la yubsirun, dalam kegelapan mereka tidak mampu melihat. Allahu Akbar. Ijazah S1 ada, S2 ada, S3 ada, bisa bingung ngempalin anak gimana ceritanya tuh. Gimana ceritanya? Kalau saya mah tahu ceritanya. Oh Ustaz so tahu lah, emang menurut tanda-tanda Quran tahu. Apa Ustaz yang Ustaz tahu? Ketika ente nempuh S1, S2, S3 ingat Allah enggak? Tesis aja dikerja sampai pagi. Salat malam kagak, salat isya lewat, salat subuh lewat. Yang begini Allah bikin kagak guna tuh ijazah. Allah bikin gak guna. Ustaz jangan begitu, nah emang begitu. Kok bisa posisi manajer orang tua ngebel, nggak punya duit cash, ada kartu kredit tapi semua udah limit. Gaya doang, basi kerja di Sudirman, gaya doang. Gimana mau punya duit? Sama urusan perempuan, sama urusan laki, sama urusan mulut, sama urusan kuping, semua mati. Sekelas Firaun aja bebas, lah sekelas kita. Apalagi sekelas yang namanya Korun, hitungan yang gak bakalan jatuh miskin, Allah bisa bikin dia jadi orang paling belangsat. Sekelas kayak Tha'labah, Allah kemudian bisa bikin dia lebih hina daripada dulu Kain berdua sama bininya. Apalagi kita dagang lah, kerja lah, tapi hidupin apa yang dihidupin? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mafhum mukhalafahnya apa? Matanya kita kudu sedepin, liatin. Mumpung mata kita masih ngeliat. Coba kalau kawan-kawan kita yang lain mata gak bisa ngeliat Quran, Masya Allah.
Kuping mumpung masih bisa dengar. Kalau bisa dengar langsung dari suara yang memanggil. Kalau perlu kita punya mulut, kita yang azan. Baru pertama kali ini azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal sholahnya kemana? Baru diazan. Lah saya juga sempat kejadian begini, sempat jadian. Sempat. Nah ketika sempat hasilnya apa? Nothing, nol. Ujung jadi utang. Lah diledekin kita sama ibu, sama saudara. Lah agak dong kayak pengusaha. Betul gak Ji? Jangan sampai kita begini. Kalau bisa kayak orang tua, nggak ada teriaknya. Tapi giliran mau mager aja, kayak kita bingung duit dari mana ya gitu. Kita ribut, tapi belayar aja ya gitu. Sementara kita, Shadaqallahul. Masih ada satu segmen nanti ya. Insyaallah kita bercanda-bercanda dah ya. Kita saling coba tukar pikiran. Ada tamu saya juga ini dari Australia ya. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Certain University. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita bisa berdialog. Ada santri saya juga nih dari Australia juga lagi homestay di Darul Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdialog setelah commercial break yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya perlu mengingatkan kepada pemirsa semua yang pada pengen ngedaftarin anaknya untuk i'dad ya di Darul Quran menjadi penghafal Al-Quran. Jangan langsung ditaruh anaknya diantar hari ini, daftar hari ini, ditaruh hari ini. Asramanya belum siap. Kita baru mau pancang tiang lagi buat asrama-asrama yang baru itu akhir Januari. Diperkirakan asrama bakalan kelar mudah-mudahan 5 bulan ke depan. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah Juli baru deh pada masuk begitu. Insya Allah kapasitasnya kita gedein jadi 2.000 orang insya Allah. Nah pemirsa yang pada mau nyumbang lokal, nah kesempatan itu. Saya satu lokal. Maju sini ke MNC. Ustadz, saya mau masjidnya aja. Lebih bagus lagi tuh. Iya. Ini ada orang Solo yang lagi istikharah. Saya udah bilang sama dia, Ji bangun aja di tempat lain. Tapi dia bilang, entar aneh mau di pesantren Ustadz. Enggak, di sono aja ntar biar aneh rame-rame aja sama teman-teman yang pada nyumbang 20-an. Ya, jadi buat teman-teman yang pada mau nyantrenin anaknya, kalem aja. Selesaikan aja dulu kelas yang kan saya bilang 4, 5, 6 SD, 1, 2, 3 SMP, 1, 2, 3 SMA. Ya, tapi kan kelasnya lagi berlangsung nih. Ya tetap aja di sekolahannya dia pada dulu. Nanti begitu naik-naikan baru pindah. Paham? Begitu lulusan baru pindah. Ya, jangan langsung dibawa nih. Ustadz, kata Ustadz itu bayarannya cuma 2 juta uang mukanya. Kok begitu saya datang katanya 10 juta. 10 juta itu bayaran udah 1 tahun pol. Udah dihitung makannya, minumnya, bukunya, seragamnya, segala tetek bengeknya. Tapi kan saya nggak punya duit. Nah kan saya udah bilang, kalau nggak punya duit, ntar yang bayarin yang punya duit. Kita ini yang bayarin. Tadi pada patungan tuh 20, insya Allah. Tapi tidak disebut dia bisa dibayarin, kalau datangnya ada emas di tangannya. Ya itu aja copot dulu. Ada rumah, pakai rumah nggak apa-apa ya. Ada tanah, ya. Insya Allah nanti kita kembangin tempat-tempat yang lain. Sekarang sudah ada 1.000 lebih rumah tahfiz di seluruh tanah air. Jadi saya mendeklar pada pagi hari ini menolak kalau Ustadz nikmatnya sedekah kok buat Ustadz sendiri sih. Dah, buat aneh sendiri gimana? Kalau buat aneh sendiri mah aneh nyantren sendiri dong. Kagak, kita bikin 1.000 tempat. Bahkan kita bikin di Indonesia Timur. Subhanallah. Ada 1.000 loh Pak rumah tahfiz sekarang. Dengan jumlah santri sekarang mungkin mencapai 150.000. Saat ini Masya Allah ente sedekah 20.000 nih. Nyemplung duitnya buat segitu banyaknya orang. Allah karim antallah.
barokahnya minta ampun. Sampai sekarang saya udah nggak kenal lagi di mana karena saking banyaknya sekarang. Ini aja Prabu Muli udah pada mau setoran rumah tahfiz lagi toh. Gresik juga udah ada yang mau bikin rumah tahfiz lagi. Terus saya dapat kabar dari Mas Dedi katanya di mana tuh tadi? Tanah Grogot. Siapa namanya? Aji Tony ya. Nah, dia juga mau ini yang begini-gini nih. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi buat pemirsa semua, alhamdulillah kalau ada nawaitu memiliki anak menjadi penghafal Al-Quran. Ustaz kalau cuman Quran doang kan nanti dia pada kagak sukses. Emangnya seumur hidup dia belajar Quran? Kan kagak. Belajar Quran di dalam Quran mah di i'dad itu cuma setahun, 2 tahun. Selebihnya pulang lagi sekolah dah tuh. Sampai kuliah, begitu kuliah dia sudah punya Al-Quran. Baik di depan saya, di tengah-tengah kita ini sudah ada, Masya Allah. Berdiri coba, Dek silakan. Ini coba mic-nya. Ya. Coba ngucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep amat ini dari mana ini? Mic-nya mic deketin. Australia, Melbourne. Dari Australia, Melbourne. Iya. Masya Allah. Ini ya anak-anak Indonesia malu loh sama beliau. Beliau ini siapa namanya? Nizar. Hah? Nizar. Nizar. Di sananya kelas berapa? 2 SMP. Di sana kelas 2 SMP. Iya. Ini apa Quran nih, Masya Allah. Padahal di Melbourne, lahirnya di Melbourne ya? Enggak, lahirnya di New Zealand, Selandia Baru. Lahirnya di New Zealand. Subhanallah. Kalau kita di mana? Serpong. Iya. Siapa tadi namanya? Nizar. Nizar. Nizar ngapal Qurannya di mana? Di sekolah dan sama bapak. Di sekolah dan sama bapak. Subhanallah. Di sekolah dan sama bapak. Surah apa yang kira-kira Nizar paling hafal? Qaf. Surah Qaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Itu gimana dulu bapak ngajarin kamu? Ya baca-baca terus sampai hafal. Baca-baca terus sampai hafal. Bapak yang ngajarin? Iya. Maksudnya bapak yang baca gitu? Iya. Dari umur berapa? 10 apa 7? Sepertinya 8 ya. Masya Allah. Masya Allah ada guru kita yang datang nih. Ada Syekh Ali dan Umi ya. Alhamdulillah. Saya kalau gitu ke depan lah sini. Saya sini. Nizar dan siapa ini namanya? Fazar. Subhanallah. Salam sama keluarga di Melbourne ya. Selamat homestay di Darul Quran. Ya. Mudah-mudahan yang lain bisa nular di sini biar pada malu. Anak-anak Melbourne bisa ngapal Quran. Masa kita kagak ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Biar anak kecil dia nunduk sama aneh. Sekarang tinggian mana coba? Tinggian mana? Tinggian dia lagi. Aneh udah ngomong terlalu banyak. Dan sekarang tinggal antum deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua insyaAllah sama-sama mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau sudah dapat ridha Allah sudah beres semua. Semua beres, dunia akhirat beres, selesai. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama Ustaz ini bagaimana Allah memberikan kemudahan kumpul di sini. Semoga insyaAllah sama-sama berkumpul di surga Allah subhanahu wa ta'ala.
bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan singkat ini mohon izin Ustadz, mamaku datang ya. Iya, saya masih panggil mama ya. Biasa kalau panggil ibu difakir istri nanti. Iya. Beliau ada di sini, mungkin insyaallah kesempatan yang singkat ini doa saja Ustadz ya. Untuk bangsa Indonesia, untuk kaum muslimin muslimat, semoga insyaallah senantiasa dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, diberikan kemudahan ke tanah suci. Insyaallah nanti bareng sama Ustaz nanti silaturahim ke rumah keluarga saya di Madinah insyaallah. Baik, ad'i lahum da'watain. Min qablu saya Ustaz Zafli coba berdiri dulu sama Mbak Zuli ya. Nah ini mudah-mudahan inilah channel-channel para santri-santri tahfiz di seluruh tanah air. Salah satunya adalah beliau-beliau ini. Jadi saya keliling Eropa, keliling Malaysia, Singapura dan lain-lain, narok titik-titik simpul seperti ini yang nanti akan menjadi saluran bagi para santri tahfiz kita semua yang kita biayain tuh untuk go to Australia, go to Kanada, go to Amerika, go to Japan dan lain-lain. Mudah-mudahan Mas Sapri walaupun nggak ada waktu buat ngobrol karena udah tinggal 4 menit, tapi antum bersedia ya nanti ngurusin anak-anak tahfiz di sana. Insyaallah. Oke. Makasih Ustaz. Tahun ini kita ngeberangkatin santri, ada yang ke Holland, ada yang ke Belanda, ada yang ke India, ada yang ke Australia. Jadi siapa bilang ngapal Quran kagak bisa terang? Nggak bener itu. Ngapal Quran malah hebat. Begitu nanti ke Timur Tengah, nanti ke Barat, udah bawa Al-Quran 30 juz, bukan bawa duit. Subhanallah. Baik, 3 menit, 4 menit terakhir, kita dapat barokah kedatangan Umi dari Syekh Ali punya ibu. Alhamdulillah kita sama-sama mengaminkan doanya beliau. Silakan Umi, mudah-mudahan Allah terima doa Umi dan kita semua. Amin. Silakan. Mic-nya sudah. Ya. بس ادعي لهم، حطي قربي المكان ادعي لهم. انت فيك البركه. ادعي لهم يا شيخ عشان قدهم جاوا اجتمعوا مسكين عشانك. انت شفت دعائي كيف مره ملخبط ما مرتب. باي حاجه دعاء خفيف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دكاتي مكنيا. صلى وسلم على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لي وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اصلح بالهم، اللهم احسن خاتمتهم، اللهم اصلح خاتمتهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم ارزقهم الإخلاص في القول والعمل، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم وفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، اللهم وفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، اللهم أصرف عنا وعنهم سوء، اللهم أصرف عنا وعنهم الزلازل والوباء اللهم أصرف عنا وعنهم الزلازل والوباء اللهم أصرف عنا وعنهم سوء المنقلب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Mendoakan semoga diampuni dosanya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, diselamatkan negeri Indonesia dari segala bala dan musibah, diciptakan oleh Allah dan melahirkan anak, bapa, ibu dan cucunya insya-Allah menjadi ahlul Quran dunia akhirat, yang bermanfaat untuk umat Islam, yang bermanfaat untuk seluruh manusia di seluruh dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur kita, memberkahi ibadah kita, ilmu kita. Guru-guru semua yang ada di tanah air ini semoga dikuatkan oleh Allah ilmunya, dikuatkan takwaannya, disatukan oleh Allah bersaudaraannya. Semoga senantiasa kita sama-sama dilindungi oleh Allah di mana berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sampai ketemu lagi besok di kajian Riyadhus Shalihin. Insyaallah besok saya Ali masih berkenan hadir mengajar kita. Besok insyaallah, iya besok hadir lagi. Saya Ali insyaallah masih bersama kita besok mengajar Riyadhus Shalihin. Terima kasih Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Dari Prabu Muli, Gresik dan lain selamat jalan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan perjalanan pulang dan membawa berkah, segala berkah pada pagi hari ini insyaallah. Buat pemirsa seluruh tanah air, mohon maaf kalau saya dan saya Ali ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.